Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Airlangga Hartarto, hadir dalam kegiatan Inspirational Talk bersama Airlangga Hartarto, Bangkit Bersama Pasca Pandemi, dan Mini Expo Studentpreneur di Auditorium Dwi Tunggal Kampus Universitas Pendidikan Nasional, Undiknas di Denpasar, Senin siang 11 Juli 2022. Kehadiran Airlangga Hartarto didampingi Wakil Ketua DPRD Bali yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali, Dr. Nyoman Sugawakori, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggi alias Demer, anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra alias Gus Adi, dan rombongan yang diterima langsung Rektor Undiknas Profesor Nyoman Sri Subawa, didampingi para Wakil Rektor dan Kepala Pusat Studi Undiknas, PSU, Dr. Gungti Nigorda, serta para dekan di lingkungan Undiknas. Sebelum memberikan Inspirational Talk, Airlangga Hartarto terlebih dahulu meninjau Mini Expo Studentpreneur dari mahasiswa Undiknas yang menampilkan berbagai produk ekonomi kreatif, seperti kopi, produk herbal, hingga juga layanan dari startup digital karya mahasiswa Undiknas. Airlangga Hartarto juga berbaur dengan para mahasiswa, bahkan sempat memberikan tebak-tebakan kepada mahasiswa Undiknas dengan penuh canda tawa. Selanjutnya dalam Inspirational Talk ini, Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 hingga membangkitkan dan memulihkan perekonomian nasional, khususnya juga mengenai dukungan pemerintah kepada UMKM dan pelaku startup digital. Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, juga memuji keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti Undiknas yang telah berada di garda terdepan menguatkan entrepreneurship atau kewirausahaan, misalnya melalui co-working space hingga inkubator bisnis. Ia menegaskan universitas menjadi Center of Excellence yang juga mencetak dan menjembatani wirausaha atau entrepreneur baru dan pelaku startup. Universitas kan menjadi Center of Excellence. Dari berbagai sektor, universitas bisa menciptakan para wirausaha. Nah, ini yang digenjot karena Indonesia jumlah wirausaha juga masih sedikit, mungkin sekitar 3%, maka harus ditingkatkan 5%. Salah satu pusat talenta itu ada di universitas. Apa yang harus dilakukan universitas dalam memaksimalkan? Ya, salah satunya co-working space, karena itu adalah salah satu metode untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan. Dan ini di beberapa universitas sudah mulai berjalan, maka tentu Universitas Pendidikan Nasional ini harus menyiapkan supaya juga tidak ketinggalan. Ya, tentu startup itu menjadi penting dan startup banyak mulai dari kampus, sehingga kampus itu yang kita dorong. Pak, nanti ada kolaborasi Pak dengan Undiknas atau dengan pusat studinya Pak dari kementerian? Ya, harus ada. Harus. Ya. Ya. Diawali dengan kajian itu ya Pak ya. Ya. Tadi ada pertanyaan, tidak ada tempel tanpa pohon beringin. Ya. Tidak ada keraton tanpa pohon beringin. Ya. Tidak ada istana tanpa pohon beringin. Kewibawaan itu. Rektor Undiknas, Profesor Nyoman Sri Subawa, dalam sambutannya mengungkapkan Undiknas sebagai Techno Researchpreneur University berkomitmen mencetak entrepreneur muda dengan mengedepankan kemajuan teknologi berbasiskan pada hasil riset serta tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan budaya warisan bangsa. Undiknas menuju World Class University telah merancang kurikulum yang mewajibkan mahasiswa memiliki jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, juga mewujudkan keseimbangan hard skill dan soft skill mahasiswanya, serta memiliki link and match dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Undiknas juga menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada mahasiswa untuk menguatkan entrepreneurship melalui inkubator bisnis Undiknas University. Rektor Undiknas juga menegaskan kehadiran Menko Perekonomian di kampus Undiknas memberikan spirit dan energi baru bagi segenap sivitas akademika Undiknas untuk menguatkan komitmen pada penguatan entrepreneurship. Tentunya selaras dengan tagline Undiknas, yakni Techno Researchpreneur University. Undiknas berkomitmen untuk mencetak yang entrepreneur, mandiri dan tangguh, mengedepankan kemajuan teknologi, berbasiskan pada hasil riset
serta tetap menjunjung kearifan lokal dan budaya bangsa. Undiknas menuju World Class University. Selaras dengan hal tersebut, Undiknas telah merancang kurikulum yang mewajibkan mahasiswa memiliki jiwa entrepreneurship untuk semua program studi dan keseimbangan hard skill dan soft skill, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki link and match dengan IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Komitmen itu kami wujudkan dengan memberikan hibah kewirausahaan, entrepreneurship kepada mahasiswa dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta pendampingan pembinaan dilakukan dalam wadah INBIS, Inkubator Bisnis Undiknas University. Kami juga berikan ruang bagi keterlibatan berbagai institusi, organisasi, dan industri yang bergerak di berbagai bidang sebagai partner untuk mewujudkan visi dan misi Undiknas, khususnya penguatan kemampuan entrepreneurship. Dan hari ini tentu kehadiran Bapak Menteri akan menambah energi, semangat Sindikas Akademika Undiknas untuk mengembangkan komitmen tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas (PSU), Dr. Gumtini Gorda, dalam kesempatan ini menyerahkan kajian model ekonomi kerakyatan dari PSU kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Diharapkan output dari talk show ini ada kajian akademik agar kebijakan pemerintah berawal dari analisis akademisi. Ia juga menegaskan harus ada perubahan paradigmanya sehingga jiwa entrepreneurship lahir dari lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi yang harus mengedepankan kurikulum kewirausahaan, menyiapkan tempat mahasiswa untuk mengasah skill wirausaha, seperti melalui co-working space maupun inkubator bisnis. Di Pusat Studi Undiknas dari berbagai disiplin ilmu, saya pikir ini adalah kolaborasi dari semua prodi ya, untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang tadi juga diberikan satu tema dari talk show tadi, bagaimana kita bisa menggeliatkan ekonomi setelah pasca pandemi. Jadi kolaborasi inilah yang kami harapkan, bahwa sebagai menteri tidak boleh juga bersinggungan dengan dari akademisi. Jadi itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Menteri, karena itulah kami membawa juga luaran dari talkshow ini harus ada sebuah kajian akademik agar betul-betul kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu berdasarkan dari analisa akademisi. Karena Menteri Koordinator Perekonomian kan banyak kementerian ya yang dikoordinir oleh beliau, kami berharap bahwa salah satu dari konsep besar dari negara ini, bahwa yang menjadi negara ini besar dan maju adalah 5% dari penduduk Indonesia itu adalah harus wirausaha. Nah, wirausaha ini harus perlu dirubah pada paradigmanya, sehingga jiwa entrepreneur itu memang lahir dari lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang memang harus mengedepankan kurikulum tentang wirausaha, yaitu kita menyiapkan tempat untuk bagaimana mahasiswa itu bisa menambah wawasan, jadi seperti working space yang dikatakan juga oleh Bapak Menteri. Kami Undiknas juga sudah bisa mengarah ke sana. Mengenai digitalisasi juga, kebetulan rektor kami juga mengarah ke apa yang sudah disampaikan Bapak Menteri. Artinya hampir 90% lah kita sudah mengadopsi semuanya. Gusti Ngurah Hadi Saputra, selaku Kepala Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas yang memandu acara Inspirational Talk bersama Airlangga Hartarto ini, juga menyinggung soal ekonomi kreatif digital di Bali yang harus dibangun dengan melibatkan sinergi dan kolaborasi semua stakeholder dan pihak terkait. Tentu ini menjadi sebuah hal yang patut kita sikapi ke depan ya. Tadi juga Pak Menko Perekonomian menyampaikan bahwa ekosistem harus dibangun sedemikian rupa, dan kita juga percaya bahwa digitalisasi baik itu dari sisi infrastruktur maupun juga dari segi literasi juga harus ditingkatkan, ditambah juga dengan peran serta dari universitas sebagai institusi pendidikan untuk terus mengembangkan semangat dan jiwa entrepreneurship yang muncul dari anak muda. Terlebih lagi kita sebagai bangsa ke depan akan
mendapat yang namanya bonus demografi yang full dengan energi dari anak-anak muda yang kreatif. Tentu ke depan ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan ke depan untuk mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dari anak muda untuk menelurkan bisnis-bisnis startup yang kemudian bisa berhasil ke depannya. Di sisi lain ada hal menarik dalam kehadiran Airlangga Hartarto di kampus Undiknas ini. Menteri yang dikenal low profile ini menjadi rebutan mahasiswa dan para dosen Undiknas untuk berfoto bersama dan selfie. Bahkan Airlangga Hartarto dengan ramah meladani permintaan selfie dosen dan mahasiswa. Bali 1 mengabarkan.